Topik kita di bulan September ini adalah kuasa firman Tuhan ya. Dalam kehidupan orang percaya, kita perlu belajar senantiasa untuk memegang janji Tuhan ya, firman Tuhan. Seperti lagu tadi mengatakannya, aku percaya bukan karena melihat ya. Karena apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita ini sebenarnya tidak kekal ya. Ada sesuatu yang kita tidak tangkap dengan panca indera kita, tapi hanya bisa ditangkap dengan iman kita. Karena iman itu adalah seperti indera keenam. Iman itu menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Mata mungkin gak lihat, telinga mendengar, hidung tidak mencium, ya kulit tidak merasa, lidah tidak mengecap, tapi kita tahu itu ada. Ya, salah satu contoh misalnya di sini juga ada malaikat-malaikat Tuhan. Ya, walaupun kita nggak lihat itu, tapi firman Tuhan berkata seperti itu dan kita percaya. Lalu kita tahu juga Tuhan bersama kita karena firman-Nya menjanjikan demikian. Nah, di Yohanes 6 ayat 63 ini dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita bisa belajar salah satu contoh tokoh di perjanjian lama yang namanya Ayub. Ya. Ayub itu dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Lalu dia mengalami musibah. Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari Ayub, karena beberapa hal yang dia alami itu juga karena sebenarnya dia kenal Tuhan, tapi cuma dari kata orang. Belakangan baru dia belajar bahwa mataku sendiri sekarang melihat engkau. Dan Tuhan pulihkan dia. Tapi ada juga hal-hal baik yang bisa kita belajar dari Ayub. Misalnya, kalau kita baca di Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu yang bagus, itu yang sudah teruji. Saya pernah baca satu tulisan di internet bahwa ketika dimurnikan emas itu dipanaskan begitu rupa, nanti semua kotoran-kotorannya akan keluar ke atas. Dan terakhir nanti tinggal emas yang murni. Nah, dikatakan di sini, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa? Dikatakan di sini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Lalu ayat berikutnya, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini salah satu teladan yang bisa kita pelajari dari Ayub. Ya. Besok di gereja kita ini ya, GBI Lewi di bawah penggembalaan Pak Dharma, kita akan mulai satu pembacaan Alkitab kembali ya, kita sebut itu BRF, Bible Reading Family, yang dimulai besok ya. Setiap hari kita baca 3 pasal perjanjian lama, lalu 1 pasal perjanjian baru, dan 1 pasal kitab Amsal sesuai tanggal. Jadi besok baca Amsal 16, lalu Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3, lalu Matius 1. Ya. Nah, minggu lalu kita baru selesai membaca setelah 369 hari. Ya. Satu putaran, itu putaran yang ke-7 dilakukan. Nah, kenapa itu dibuat? Karena itu salah satu cara yang memang sangat penting. Bagaimana kita bisa menyimpan janji Tuhan dalam hati kita? Seperti dikatakan di sini. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya, ini penekanannya di ayat 12. Bagaimana kita bisa menyimpan janjinya? Ya, kita mesti tahu dulu. Kita mesti baca dulu. Tentu ada bagian merenungkan. Tapi yang namanya membaca Alkitab itu sebagai orang percaya itu harus. Itu kebutuhan kita. Mungkin waktu kita baca kita nggak mengerti. Tetapi pada saat-saat tertentu nanti Roh Kudus akan ingatkan itu, dan itu menjadi satu firman yang perlu kita pegang. Dari situlah muncul iman. Dan seperti saya katakan tadi, iman itu menerima sesuatu yang tidak bisa didetek oleh panca indera kita. Iman itu menarik sesuatu dari alam roh itu menjelma ke dalam dunia fisik. Iman itu menarik mujizat. Iman itu menyebabkan terjadinya yang impossible itu bisa dilalui. Dan iman itu merupakan dasar untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan.
Dari mana iman itu muncul? Dari firman. Firman yang kita baca, kita dengar, lalu Roh Kudus menghidupkan, lalu kita memberikan respon, iya aku percaya. Seperti lagu tadi. Dan aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu selalu digenapi dalam hidupku. Karena firman-Mu tidak pernah berubah. Ya. Sekian tahun yang lalu saya dengar lagu ini. Ya. Bagus ya lagu ini ya. Ya begitu saja. Tapi setelah beberapa saat lagu itu berbicara kuat sekali. Dan itu salah satu lagu yang suka saya nyanyikan. Itu salah satu cara untuk kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Ketika kita melihat situasi nampaknya mustahil, sepertinya tidak ada jalan, kita ingat firman Tuhan. Dan salah satu lagu yang bisa kita nyanyikan adalah lagu tersebut. Ya, aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu selalu digenapi dalam hidupku. Firman-Mu tidak pernah berubah. Saya suka beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris ayat ini ya. I have not departed from the commands of his lips. Ya. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Ya, bahasa Indonesianya bilang, dalam canubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tapi di bahasa Inggris dikatakan, aku menyimpan, aku menghargai firman-Mu lebih daripada roti harianku, daripada makanan jasmaniku setiap hari. Terjemahan lain mengatakan, I have not gone back from the commandment of his lips. I have esteemed and treasured the words of his mouth more than my necessary food. Aku menghargai firman-Nya, aku menyimpan firman-Nya sebagai harta yang sangat berharga, lebih daripada makanan yang aku perlukan setiap hari. Ini salah satu yang bisa kita pelajari dari Ayub. Ya, walaupun dia tidak sempurna, dia hidup di zaman Alkitab ini belum seperti sekarang. Tapi toh, walaupun dari kata orang saja, dia belajar untuk mengikuti janji Tuhan. Sehingga ketika semuanya yang dia punya sebelumnya itu hilang, hartanya hilang, semuanya hilang, dia kena penyakit. Lalu istrinya bilang, masih tekunkah engkau dalam penyembahanmu, dalam ibadahmu? Kutukilah Tuhan dan matilah kau. Menurut saya itu paling berat loh. Ya. Karena istri itu kan companion, apa artinya? Pendamping. Ya. Itu belahan jiwa. Ada satu cerita, ya, seorang dosen ngajar, dia panggil seorang mahasiswa ke depan, tulis dia, nama dia, lalu ada siapa lagi orang dekat dengan dia, ada istrinya, ada anak-anaknya, ya. Ini mahasiswa udah lanjut usia gitu ya. Terus ada orang tuanya, ya, masih ada juga teman-temannya, teman bisnis dan sebagainya, ya, karena juga sambil bisnis. Lalu dosen ini tanya, coba sekarang kalau kamu suruh milih dari semua itu, kamu coret yang kamu harus tinggalkan yang mana? Oh, semuanya baik, teman-teman saya baik. Saya punya keluarga yang baik, istri saya baik, luar biasa, anak-anak saya baik, orang tua saya juga baik, masih hidup mereka. Saya punya adik kakak yang baik. Tapi kalau disuruh pilih ya, saya pilih keluarga saya. Teman-temannya dicoret. Belakangan ditanya lagi, kalau sudah begitu dari keluargamu kamu harus pilih siapa? Kalau dia haruskan memilih, berat sekali. Lalu akhirnya dia coret orang tuanya. Karena kalau sudah menikah, satu keluarga, suami istri itu dengan anak-anak, itu keluarga. Ya, orang tua kalau misalnya ikut, ya harus jelas. Kita itu kos di rumah orang tua kita, berarti kita harus bayar. Ataukah orang tua kita ikut kita, dan itu bagian dari tanggung jawab kita. Tapi kepala rumah tangganya adalah suami. Ya, itu jangan kecampur aduk, harus jelas. Ya. Akhirnya dicoret orang tua, berat sekali. Lalu ditanya lagi, dari situ kalau disuruh pilih lagi, pilih yang mana? Waduh, ini berat semuanya, anak-anak berat. Akhirnya dicoret, anak-anak tinggal istri. Karena itu adalah belahan jiwa. Nah, Ayub, istrinya bilang, masih tekunkah engkau percaya kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan dan matilah kau. Menurut saya itu paling berat, ujian yang paling berat. Kalau saudara sudah menikah, saudara akan tahu itu. Ya, ada ungkapan happy wife, happy life. Itu sebenarnya dua sisi, saudara. Ya.
Itu bisa kadang-kadang istri bilang, makanya buat gue happy, biar hidupan happy. Tapi sebenarnya ya, itu juga tantangan buat istri, bagaimana tetap happy. Nah, whatever the situations. John Maxwell itu pernah ditanya ya, dalam satu wawancara. Istrinya ditanya, apakah John Maxwell, hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang mengajarkan banyak hal ya tentang kepemimpinan, apakah John Maxwell membuat kamu bahagia? Istrinya bilang, enggak. Dulu saya pikir John Maxwell akan membuat saya bahagia, dan saya senang sekali menikah dengan dia. Ini hamba Tuhan, luar biasa ini. Mungkin malaikat juga kalah ya, karena malaikat nggak ditebus kan ya. Tapi ternyata John Maxwell tidak bisa membuat saya bahagia. Lalu kaget John Maxwell dengar kayak begitu. Oh iya, yang bisa membuat saya bahagia itu keputusan saya ya, tidak seorang pun bisa membuat saya bahagia kecuali saya memutuskan ya. Jadi itu ternyata kita masing-masing. Tapi kembali ke cerita Ayub itu ya, itu ujian yang berat, tapi toh Ayub bisa tetap tekun dan melalui semuanya. Jangan lupa loh ya, pengenalan dia akan Tuhan tidak sempurna. Makanya dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa belajar kata-katanya yang pertama dan yang terakhir. Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang mengambil. Karena kita tahu kisahnya, itu yang mengambil adalah iblis. Memang atas izin Tuhan, dan itu bukan tanpa alasan. Karena Ayub hidup dalam ketakutan. Ayub 3 ayat 25 berkata, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Jadi kita semua menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Setiap orang punya persoalan. Jangan biarkan ketakutan menyerang kita. Lawanlah dengan firman Tuhan. Pegang janjinya, renungkan itu siang dan malam. Ya, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Matius 4 ayat 4, dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman. Kata firman itu rema. Ya, rema itu artinya Tuhan berbicara spesifik kepada kita. Jadi ada bagian untuk baca firman Tuhan, atau kalau nggak baca, denger. Ya, kita punya gadget dan banyak program, application itu yang bisa membaca Alkitab. Ya, jadi sambil nyetir, mungkin sambil di perjalanan, ya dengerin aja itu. Ya, mulai besok kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 itu dibacain. Ya, kalau kita bisa sambil baca bagus, tapi kadang-kadang mungkin ada banyak kesibukan. Tapi poinnya adalah kita mendengar atau baca firman Tuhan setiap hari. Nah, nanti ada bagian untuk merenungkan. Waktu merenungkan itu waktu di mana Tuhan tuh nanti akan bicara sama kita. Walaupun bisa saja di tengah perjalanan tiba-tiba dia bicara. Seperti saya kemarin pagi-pagi sudah keluar, tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat. Dan tiba-tiba dapat penjelasan, pengertian. Dan itu firman buat saya. Itu salah satu contoh rema. Dan dikatakan di sini manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap rema, dari setiap firman, di mana Tuhan bicara kepada kita. Itu yang membuat kita bisa kuat. Itu yang membuat orang-orang seperti Paulus, walaupun di penjara, dianiaya, mengalami karam kapal dan banyak hal, tapi dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, dan dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Kok dia bisa kuat? Dia punya banyak alasan untuk marah. Dia di penjara. Waktu dia tulis surat kepada jemaat di Filipi, di penjara bukan karena kesalahan dia, tapi karena dia memberitakan Injil, karena dia menjadi saksi Tuhan. Kok dia bisa kuat? Dia bisa bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari mana dia bisa kuat? Karena dia mendengar Tuhan berbicara. Dia bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan yang dia tahu, dia pernah pelajari, Roh Kudus menyingkapkan. Dan kemudian oleh tuntunan Roh Kudus dia mulai menulis surat-surat penggembalaan. Salah satunya surat kepada jemaat di Filipi. Dan di kitab Filipi lah paling banyak Paulus mengucapkan tentang sukacita. Sedang di penjara, dia bisa bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia bisa bilang, aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin berjumpa dengan Yesus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu di dunia ini karena kamu. Dan karena itu aku yakin aku masih ada di dunia ini dan bertemu dengan kamu nanti. Itu iman. Walaupun secara logika rasanya gak mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendengar Tuhan bicara. Dia merenungkan firman Tuhan. Jadi ada waktunya baca firman Tuhan, baca aja ngerti gak ngerti. Tapi ada waktunya merenungkan. Kalau kita hanya merenungkan tanpa membaca dari awal sampai akhir, kita bisa salah dalam perenungan kita. Karena gak lengkap. Kalau kita mencoba merenungkan misalnya di Matius 7. Dikatakan bahwa pada hari terakhir ada banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Kami telah melakukan banyak mujizat demi namamu. Dan Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau cuma itu yang kita renungkan, lalu kita pikir, oh kalau gitu gak penting nubuat. Gak penting untuk buat mujizat. Nanti gak dikenal Tuhan bagaimana? Nah, kita perlu baca bagian lain. Dan belajar kenapa itu bisa terjadi. Nah, jangan lupa waktu kita baca, banyak hal kita gak mengerti. Termasuk saya juga banyak gak mengerti, tapi baca aja terus. Itu bagian yang perlu kita lakukan. Baca atau dengar firman Tuhan, lalu merenungkan, nanti ada saatnya sendiri, ya. Dan yang ketiga itu mempelajari firman Tuhan. Nah, itu bisa sendiri, bisa dalam bentuk di kul misalnya, atau kelompok-kelompok kecil, ya. Lalu Yesus berkata juga di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, nah itu rema. Itu adalah spirit, itu adalah roh, dan itu menghidupkan. Jadi kalau kita cuma baca firman tanpa Roh Kudus menyingkapkan, tidak ada rema, maka itu tidak lebih dari sebuah buku sejarah atau buku seperti kitab undang-undang hukum pidana tanpa ada spirit yang menghidupkan. Tapi kalau kita baca lalu Roh Kudus menyingkapkan, termasuk lagu yang tadi kita nyanyikan, mungkin simple, tapi ketika Roh Kudus menyingkapkan, kita bisa tiba-tiba, ya terima kasih Tuhan, aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu selalu digenapi. Aku lihat ke belakang, banyak hal Kau kerjakan dalam hidupku Tuhan. Ajaib Engkau, Kau luar biasa. Dan kita bisa mengucap syukur dengan banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita naik dalam iman. Makanya sebenarnya dalam doa itu, ya biasanya pattern paling awal adalah mengucap syukur. Itu akan membuat kita naik dalam iman. Karena kita lihat ke belakang betapa banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba saudara renungkan ya. Dulu waktu masa saya kecil ya, setiap tahun saya sakit. Ulang tahun pasti sakit. Dan ketika akhirnya sudah terima Tuhan Yesus, ya saya ingat itu. Dan kakak rohani saya datang waktu itu, ya kami berdoa dan saya melihat Tuhan, terima kasih. Ada banyak hal sebenarnya saya bisa mati dulu, tapi Tuhan lindungi saya. Sehingga saya tidak hanya bisa lulus kuliah, ya waktu saya wisuda ya dipanggil sama dekan gitu ya. Bapak saya lagi pergi keluar kota, jadi yang dampingin istri saya itu pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Nah, dia bilang, ibu saya nangis waktu lihat saya dipanggil ke depan. Insinyur Yakov Williams Mas Paiter. Wah, disalam gitu. Kenapa? Karena dia pikir dulu saya nggak umur panjang. Banyak foto saya waktu kecil. Dia pengen punya kenang-kenangan dengan saya kalau saya udah nggak ada. Ya, zaman dulu kalau foto mesti ke foto studio di black and white dan nggak boleh bergerak kalau di foto, diam nggak boleh berkedip, tahan napas. Wah itu repot banget zaman dulu tuh. Banyak foto saya. Tapi siapa nyangka saya bisa lulus, bisa berdiri dan bisa melayani Tuhan. Itu saja ucapan syukur nggak pernah habis-habis bisa kita ucapkan. Ya, itu menghidupkan, saudara. Nah, ini ada sedikit statistik yang saya mau tunjukkan, saudara ya. Mungkin bisa cukup memotivasi. Ya.
Bible Reading Family putaran ke-7 ini dimulai 7 September tahun lalu. Ya, itu hari pertama. Kemudian selesai Senin lalu, ya. Di slide berikutnya nih. Ya, 9 September hari ke-369. Ya. Oke. Nah, selama 369 hari itu perjanjian lama kita baca 1 kali. Perjanjian baru dibaca 2 kali. Kenapa? Karena begitu selesai perjanjian lama, kitab Maliaki, kita teruskan. Jadi itu ada balapan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya udah selesai, kita baca perjanjian baru. Lalu perjanjian baru sendiri sudah dibaca sebelumnya, tapi ulang lagi. Jadi kita kayak overlap gitu. Makanya setelah selesai, maka perjanjian lama dibaca 1 kali, yang perjanjian baru 2 kali. Lalu Amsal dibaca 12 kali. Nah, kitab Matius, Markus dibaca 3 kali. Ya, Lukas ada 14 pasal dibaca 3 kali. Ini Yeremia 15 ayat 16 ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Ketika aku berjumpa dengan firman-Mu, waktu firman-Mu itu datang, aku menikmatinya. Bahasa Inggrisnya, aku makan itu. Itu bagian dari merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah sukacitaku dan menjadi kesenangan hatiku, karena nama-Mu ada atas aku, Tuhan. Ya. Yeremia 15 ayat 5 dan 6. Satu lagi slide terakhir. Ini gambarannya saudara ya. Alkitab itu terdiri dari 1189 pasal. Jadi kalau kita baca setiap hari 3 pasal ya, sampai 4 pasal per hari, maka akan selesai dalam waktu setahun. Ya, kalau dibagi 1189 pasal itu dibagi 365, ya kurang lebih 3,3 ya, sekitar itu. Jadi kalau tiap hari baca 3 sampai 4 pasal, setahun selesai. Ya, perjanjian lama itu 929, perjanjian baru 260. Mulai besok coba terapkan ya. Mungkin nanti bisa didapat dari Gembala Kul saudara ya. Di grup 4 saya melayani ya, itu udah banyak sekali kita tiap hari itu buat berikan laporan. Hari ini tanggal sekian sudah baca ini sampai ini gitu. Dan itu cukup memotivasi. Jadi perjanjian baru itu selesai dibaca dalam waktu 260 hari. Perjanjian baru itu cuma 260 pasal, tapi perjanjian lama itu karena 929 dan dibaca 3 pasal per hari. Jangan lupa dikurangi kitab Amsalnya, jadi hari ke-300 selesai. Ya. Apakah langsung ngerti? Enggak juga, tapi setidaknya banyak ayat nempel di sini. Dan pada saat kita butuhkan firman Tuhan, kita berdoa, lalu muncul ayat. Nah, ayat itulah sebenarnya yang kita pakai untuk doa. Itu seringkali seperti komunikasi antara kita dengan Tuhan. Contoh begini ya. Sekian tahun yang lalu waktu saya dengan calon istri saya mau menikah, ada masalah yang kami hadapi ya, masalah internal keluarga ya. Cukup mengganggu waktu itu. Dan saya nggak tahu harus berbuat apa. Memang kami keluar berdoa ya, berdua ya, saya dengan calon istri saya berdoa, puasa roh, dan kemudian selesai kembali ke hotel ya. Istri saya tinggal di rumah tantenya, saya tinggal di kamar hotel di mana nanti kami akan pakai itu ya. Lalu saya berbaring dan saya ingat Mazmur 16. Itu ayat pernah saya baca, lupa alamatnya ya, cari-cari dikit ketemu. Mazmur 16. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Itu ayatnya muncul. Dan saya bilang, Tuhan, ini masalah yang dihadapi, dan firman-Mu berkata pada waktu malam Engkau mengajari aku lewat hati nuraniku. Mari bicara, aku mau berbaring, aku mau tidur. Udah, amin, saya berbaring. Nah, waktu saya berbaring itu, tiba-tiba ada satu pengertian muncul gitu. Dan itu jawaban terhadap apa yang saya tanyakan. Dan besoknya saya langsung tahu harus berbuat apa, dan masalah itu selesai. Dan waktu pernikahan, ya hadirat Tuhan kuat sekali. Ya, saya bersyukur karena Tuhan itu memang Tuhan yang hidup. Untuk setiap masalah, setiap pertanyaan, Dia akan jawab. Tapi kalau kita nggak punya dasar firman Tuhan,
Nanti ada suara-suara yang bicara sama kita. Apalagi sering nonton mungkin sinetron atau cerita-cerita lain. Banyak pikiran yang masuk yang bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita punya dasar firman Tuhan, itu seperti pedang yang membabat semua nasihat yang tidak benar. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mungkin orang Kristen, tapi nasihatnya nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mungkin kelihatannya lurus, tapi itu jalan orang berdosa. Bahasa Inggrisnya cara-cara orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati, banyak WhatsApp grup yang mencemooh. Hati-hati saudara, jaga baik-baik. Jangan mengotori pikiran. Saya secara sengaja keluar dari grup-grup yang gak membangun. Ya. Saya bilang sorry deh, saya keluar ya, ini isinya sama sekali nggak menolong saya untuk lebih baik gitu ya. Hati-hati ya. Nah, belajar seperti Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu janji Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. Dan waktu keberhasilan itu saudara terima, saudara akan bingung. Kok bisa ya? Saudara akan seperti Sarai, tertawa. Kok bisa ya? Bukan seperti Hagar. Begitu dia tahu dia hamil, dia pandang rendah nyonya. Enggak seperti itu. Keberhasilan yang dari Tuhan membuat saudara semakin rendah hati. Dan berpikir, kok bisa ya Tuhan? Ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar hidupku terus jadi buku yang kau tulis. Cerita tentang kasih dan kuasa Tuhan yang tersedia bagi orang percaya. Amin.